وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi itu, sebenarnya kalau kita baru hijrah, kita ataupun siapapun itu, kalau ada orang yang mengajak debat, nggak usah kita layani seperti itu. Karena namanya kita baru, kurang ilmu pasti. Itu dipastikan. Makanya kalau ada yang seperti itu, ada yang banyak mempertanyakan, ingin mendebat, memancing, kita bilang saja, saya tidak tahu apa-apa baru. Saya mengenal sunnah. Itu yang harus kita katakan supaya menutup pintu itu. Menutup pintu itu. Ada pun kata tadi sudah terjadi ya antar kita dan dia berdebat, kenapa kita salahkan? Kita katakan karena dia banyak ibadah yang tidak ada dituntunkan. Dia mengatakan bagaimana ada sahabat yang pernah melakukan suatu perkara, suatu perbuatan seperti yang disebutkan tadi. Ada sahabat membaca surah Al-Ikhlas, yaitu saat Nabi SAW mengutus dia di sebuah peperangan, dia selalu menutup bacaannya dengan surah Al-Ikhlas. Hal itu sampai kepada Nabi SAW dan Nabi benarkan. Nabi apa? Benarkan, karena dia sebutkan alasannya. Karena dalam surah Al-Ikhlas itu disebut ada sifat, ada nama-nama dan sifat Allah. Saya suka untuk membacanya. Kata Nabi SAW, kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Ini benar. Cuman sekarang orang pakai berdalil, kan ini sahabat kan punya inisiatif sendiri. Berarti boleh kita berinisiatif dalam beribadah, dalam beragama. Kan ini sahabat lakukan dan Nabi tidak salahkan. Pertama, kesalahannya kita kiaskan diri kita dengan sahabat. Sahabat itu manusia pilihan Allah yang terbaik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, yaitu para sahabat kalian, bukan kalian jemaah tabligh. Iya, kalian para sahabat, maksudnya saat turun ayat itu, kalian para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ini orang terbaik pilihan Allah untuk menemani nabinya. Ketika kita kiaskan, berarti saya boleh dong membuat inisiatif seperti itu untuk membuat apa? Ibadah. Kan ini sahabat buat, Nabi benarkan. Siapa kamu? Siapa sahabat? Sahabat, Allah katakan dalam Al-Quran, kalian sebaik-baik umat. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berkata, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kalian, apakah ada dalil kalau Allah ridho kepada kalian dan kalian ridho kepada Allah? Anggaplah kalian ridho kepada Allah. Itu pengakuan. Itu adalah pengakuan. Apakah ada dalil kalau Allah meridhoi kalian? Kalau sahabat sudah ada dalilnya. Radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka. Jadi mereka lakukan itu ya. Tidak bisa kita kiaskan dengan diri kita. Itu kesalahan pertama. Karena dia samakan dirinya apa? Dengan sahabat. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, dia tidak paham bahwa apa yang terjadi di masa Nabi berupa ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau pembenaran Nabi, ini adalah hujah. Ini adalah dalil, ini adalah wahyu. Karena pembenaran Nabi itu Allah benarkan. Itu Allah yang benarkan. Jadi bukan ini kita pakai apa yang dilakukan oleh sahabat. Bukan karena sahabat melakukannya, tapi karena Nabi benarkan. Sekarang, kamu siapa yang benarkan? Itu pertanyaan kita. Kamu lakukan sesuatu, itu kan sahabat, baik, betul. Kita terima. Kita jadikan itu hujah. Kenapa? Karena Nabi benarkan. Kamu, apakah ada Nabi bangkit dari kuburnya benarkan? Oh ini benar ini, kiai ini. Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Iya, ini tentunya jauh kalau kita berdebat seperti itu. Tapi kan mungkin karena kita belum punya ilmu, jadi kita kalah hujah di situ. Makanya kita bilang tadi, jangan suka berdebat kalau kita masih baru. Bahkan walaupun kita sekelas sudah pintar sekali, tidak usah layani seperti itu.
Nggak usah layani seperti itu. Sebagian salaf kadang datang orang mengajaknya untuk berdebat. Bagaimana kalau kamu kalah? Ya saya ikut kamu. Kalau saya kalah. Dia bertanya begitu. Bagaimana kalau saya kalah berdebat? Kalau kamu kalah gimana? Ya saya ikut kamu, dia bilang. Kalau saya kalah, ya kamu harus ikut. Memangnya, ya, dalam beragama itu kita ikut manusia. Dalam beragama itu mau kita kalah, mau kita menang, kita harus ikut Al-Quran dan Sunnah. Kalah itu gara-gara mungkin ada kita kurang cakap dalam mengucapkan atau dalam menyampaikan sesuatu. Makanya kita tidak perlu berdebat. Cukup kita menjelaskan yang benar, itu sudah cukup. Masalah hati orang ikut atau tidak, maka hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, sebelumnya kita mengenal, sebelum kita hijrah, banyak kita hancurkan tempat-tempat maksiat. Ya, apa yang harus dilakukan? Bertobat saja. Ya, cukup kita menyesali bahwa ternyata itu dulu terlalu keras, itu salah, tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam mengingkari apa? Kemungkaran. Karena dalam mengingkari kemungkaran itu ada aturannya, ada tahap-tahapnya. Kalau bukan wilayah kekuasaan kita, itu adalah urusan pemerintah, maka kita tidak boleh mendahului pemerintah. Tidak boleh mendahului pemerintah. Kita sesali saja apa yang telah berlalu. Tidak perlu kita bangunkan kembali tempat mirasnya. Tidak perlu. Iya. Sebagai wujud permohonan maaf. Iya, jangan sampai dia karena mau memohon maaf bangun kembali. Ya enggak, cukup kita bertobat saja atas tindakan tadi. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.